Shalom, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita bersyukur karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Banyak hal yang mungkin telah terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita bersyukur penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Saat ini kita mau datang membawa setiap kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita pujikan, terpujilah nama Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita mau naikkan pujian ini. Maha
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin dapat mengganggu ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh melayakan setiap kami, Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan yang menolong supaya kami boleh bersungguh-sungguh dan memiliki motivasi yang benar untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bergumul, sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, yang seringkali membuat kita khawatir, lelah, bahkan putus asa. Tetapi saat ini kita mau menyerahkan setiap pergumulan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita akan bersatu hati dalam doa syafaat. Kita pujikan, bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita mau pujikan dengan lebih sungguh. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan mereka, Tuhan yang menolong melalui setiap obat-obatan ataupun perawatan yang saat ini sedang mereka pakai. Tuhan yang boleh membantu proses penyembuhan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan. Mungkin mereka sedang bergumul di dalam keluarga ataupun sedang menghadapi permasalahan di dalam studi bahkan pergaulan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menguatkan mereka, Tuhan yang boleh menolong. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami juga mau berdoa buat setiap pengurus yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh menolong di dalam pelayanan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat studi kami, yang mungkin saat ini kami terbatas Tuhan, belajar melalui online, tapi kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti setiap pelajaran yang kami pelajari. Kami juga mau menyerahkan setiap teman-teman kami yang bekerja, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka di dalam pekerjaan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap pemerintahan yang ada, supaya mereka Tuhan boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan bijak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pandemi COVID-19 yang saat ini mungkin masih kami alami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, Tuhan yang boleh melawat setiap kami. Kami rindu Tuhan semuanya boleh segera berlalu. Tuhan yang boleh membantu, Tuhan yang boleh memberkati setiap tenaga medis yang ada, obat-obatan, bahkan vaksin yang sudah mulai dikembangkan. Biarlah semua Tuhan boleh segera berlalu, baik dari negara kami maupun negara-negara yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan jawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Namun mari kita merenungkan secara pribadi. Sudahkah kita mengerjakan apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dengan kesungguhan hati, kita mau berkomitmen untuk lebih mengutamakan Tuhan. Kita mau memberikan hati dan hidup kita untuk Tuhan. Dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan, ku berikan hatiku.
pujikan dengan lebih sungguh. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita mau pujikan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah henti-hentinya bagi setiap kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa, kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi setiap hati pikiran kami, biarlah tertuju kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Teman-teman yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini adalah Do God's Will. Do God's Will, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Berbicara tentang melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita juga tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Di sini LAI dalam perikop ini mengenai hal kekhawatiran. Nah, ada beberapa hal
yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Poin yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan? Poin yang pertama adalah jangan kita khawatir. Itu berada dalam ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir. Berbicara tentang kekhawatiran, memang dalam kehidupan kita sebagai manusia, rasa khawatir itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah jauh dalam kehidupan kita. Namun di sini yang harus kita perhatikan, apa yang dimaksudkan rasa khawatir itu? Memang ada beberapa macam bentuk khawatir dalam kehidupan kita. Yang pertama, contohnya, khawatir karena tidak punya uang, khawatir karena tidak punya pacar, khawatir karena tidak bisa makan, bahkan khawatir karena orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita. Nah, rasa khawatir ini hampir sama dengan rasa takut. Namun di sini kita membahas tentang hal kekhawatiran. Sebagai manusia, memang boleh ada rasa kekhawatiran, tetapi jangan sampai itu berlebihan, karena kekhawatiran itu memang tidak baik. Bisa menyebabkan stres, bahkan gila. Karena saking ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Nah, di sini bagaimana agar kita tidak khawatir? Dalam Filipi pasal 4 yang ke-6, di sini dijelaskan bahwa kita harus menyatakan rasa kekhawatiran itu di dalam doa. Bukan mencari jalan sendiri, tetapi nyatakanlah dalam hal berdoa. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan juga, serahkanlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan, karena Dia yang memelihara seluruh kehidupan kita. Nah, maka dalam kehidupan kita, dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka lakukanlah itu atas dasar pengharapan yang benar, yaitu firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tanpa dasar firman Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan terus merasakan kekhawatiran, ketakutan, bahkan pikiran kita hanya dipenuhi dengan perasaan negatif. Maka lakukanlah apa yang Tuhan inginkan tanpa kita harus khawatir, karena Dia adalah Allah yang setia dan peduli akan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ayat yang ke-33a dikatakan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah di sini bukan berarti kata yang hanya satu kali dilakukan, tetapi terus-menerus berulang-ulang dilakukan. Bahkan harus dilakukan dengan berusaha dan dengan ketekunan, bahkan di situ harus mencari, mendapat dengan kesungguhan hati. Jadi di sini Tuhan Yesus mau agar para murid benar-benar berusaha lebih giat lagi untuk mencari. Sekarang apa yang dicari oleh para murid? Yaitu kerajaan Allah. Di sini kerajaan Allah yang dimaksudkan bukan berarti suatu tempat yang bisa dilihat, tetapi di sini sesuatu yang kekal. Berbicara tentang kerajaan Allah bukan soal makanan, bahkan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Kata kebenaran di sini ada dua, yaitu kebenaran manusia dan kebenaran sejati. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah kebenaran sejati, yaitu adalah firman Tuhan.
Teman-teman yang terkasih, di sini Tuhan Yesus menyuruh kita untuk benar-benar mencari, bukan hanya setengah hati untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi kita sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran itu. Harus ada tindakan. Nah, di sini dalam melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, kita harus benar-benar mencari apa yang menjadi kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Bahkan bukan hanya mencarinya, tetapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kesungguhan hati, bahkan segenap jiwa kita. Aplikasinya di poin yang kedua ini adalah jangan pernah kita menyerah dalam melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Bahkan kita harus benar-benar dan dengan kesungguhan hati mencari apa yang menjadi kebenaran sejati, yaitu firman Allah sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah apa dampak, apa akibat ketika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Yaitu poin yang ketiga adalah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu berada dalam ayat ke-33b, yaitu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, ketika kita hidup menurut jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan, sesuai dengan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang baik, maka ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita dengan cara Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini merupakan dampak ketika hidup melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang santai-santai, yang malas-malas, tetapi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan pasti akan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Semua jerih lelah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Teman-teman yang terkasih, jangan ragu, tetap percaya dan melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kesimpulan dalam perenungan kita pada malam hari ini, dalam melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, maka kita yang pertama, jangan kita khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam melakukan setiap pekerjaan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang peduli dan Dia juga adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita. Poin yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini merupakan hal utama dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena tanpa kita mencarinya, maka dalam melakukan kehendak Tuhan, semuanya kita lakukan tanpa dasar yang benar. Dan apa dampaknya? Maka poin yang ketiga tadi, kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan dengan tetap mencari kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan, dan lakukanlah dengan ketekunan dan dengan segenap hati kita, maka berkat akan dilimpahkan kepada kita sebagai anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Melakukan seturut kehendak Tuhan.
Biarlah kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia, yang terus taat untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajari kami dan mampukan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami senantiasa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayan Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia beribadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Saya akan menginformasikan beberapa informasi yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, setiap kegiatan ibadah remaja dan pemuda untuk sementara waktu ditiadakan dan diganti dengan live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Yang kedua, untuk teman-teman yang rindu mengikuti ibadah hari Minggu, teman-teman boleh tergabung di Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung pukul 7 pagi bertempat di gereja dan memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin sharing secara pribadi dan rindu ingin didoakan, teman-teman boleh menghubungi nomor pembina yang tertera di layar saudara. Kiranya teman-teman boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui sharing ini dan iman semakin dikuatkan. Terima kasih kepada nomor rekan-rekan yang sudah masuk dan terima kasih yang sudah sharing. Kiranya Tuhan tetap memelihara di dalam kekuatan iman saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali di live streaming berikutnya. Soli Deo Gloria.